Ini emang dasar manusia biadab ya. Akan jauh lebih terhormat kau tinggalkan gelarmu sebagai dokter dengan menyandang gelar barumu sebagai lonte politik. Karena tutur kata dan adabmu yang hanya semanis udel dan seenak jidatmu itu selalu membuat kegaduhan di bangsa ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, salam hormat, salam NKRI, salam Nusantara untuk kita semua. Sebelum seheboh sekarang ini, saya sama sekali tidak mengenal dengan seorang penyanyi cilik yang bernama Farel Prayoga. Baru setelah diundang ke Istana Merdeka, saya baru tahu soal ini. Itu pun saya tahunya karena ada cuitan dari Dr. Tifa, pemuja para kadrun yang murahan itu. Saat rangkaian upacara kemerdekaan di Istana Merdeka, ada hal yang menarik perhatian banyak orang, yaitu Farel Prayoga yang tampil dengan membawakan lagu Ojo Dibandingke, ciptaan Abalala. Dengan suara khasnya, dia berhasil mengajak banyak pejabat tinggi negara untuk ikut bergoyang bersama-sama. Ternyata Farel Prayoga ini baru dihubungi 24 jam sebelum acara di istana atas masukan banyak pihak. Jadi bisa dikatakan bahwa ini adalah undangan yang mendadak dan spontan, bukan sesuatu yang sudah direncanakan. Namun sadisnya, momen ini kemudian disindir oleh Dr. Tifa, manusia peminum kencing onta yang selalu mencari sensasi murahan lewat akun Twitternya itu. Cuitan lengkapnya begini. Anak kecil kelas 6 SD mungkin belum akil balik. Disuruh menyanyi lagu cinta-cintaan dangdut koplo. Dan semua tanpa terkecuali asik berjoget tanpa malu-malu di upacara Hari Kemerdekaan RI ke-77, katanya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, memang cuitan murahan ini tak disebutkan namanya. Tapi sudah pasti bahwa Dr. Tifa ini atau Dr. Dungu ini sedang membahas soal Farel Prayoga, penyanyi cilik asal Banyuwangi. Tak mungkin dokter gila ini membahas tentang anaknya Elon Musk. Kalian mungkin pernah bertanya-tanya, ada apa dengan Dr. Tifa ini? Saudaraku sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, emak-emak yang satu ini sudah melenceng melebar kemana-mana sampai keluar jalur. Sepertinya ada masalah entah di dalam keluarga, kerjaan atau lainnya sehingga dia seperti orang stres. Lalu melampiaskan perasaannya dengan cara membuat cuitan-cuitan sampah yang basi serta murahan ala orang tak berpendidikan. Perempuan yang satu ini sepertinya hatinya sudah penuh dengan prasangka buruk. Pikirannya selalu negatif dan kotor. Hanya kepingin mau terkenal dengan cara murahan ala kelompok sebelah, agar biar terlihat keren. Pertanyaannya, apakah dokter ini sudah kurang laku sebagai dokter? Sehingga dia beralih profesi jadi komentator politik kelas kampung demi membela para peminum kencing onta. Padahal kita sama-sama menyaksikan bahwa dalam acara tersebut ada orkestra, harmonisasi paduan suara, drum band, yang semuanya itu sudah ditampilkan di istana. Farel Prayoga diundang karena memang viral dan itu pun adalah sesi tambahan saja. Bukan sengaja direncanakan dan dibuat jadi main event. Upacara resmi pun sudah selesai, baru dilanjutkan dengan acara hiburan. Karena itu tidak ada salahnya untuk diapresiasi. Lagi pula, apakah pejabat tinggi tidak boleh berjoget atau bersenang ria? Apakah menurut Dr. Tifa yang tak tahu malu ini, acara harus serius
raut wajah datar tanpa emosi seperti upacara di Korea Utara? Atau acara HUT RI ini harus main ngumpet-ngumpetan seperti yang dilakukan oleh PPSBY yang merayakan HUT RI dari KBRI Malaysia? Atau seperti AHY yang merayakan HUT RI lewat live streaming saja? Jujur, bagi saya pribadi dokter ini sepertinya menyedihkan sekali hidupnya. Apa-apa terlalu dianggap super serius. Amit-amit bergabung dengan dokter orang seperti ini. Pasti benar-benar tidak asik. Hatinya dengki melulu. Bisa-bisa kita jadi tua sebelum waktunya. Atau jangan-jangan dokter ini iri karena tidak diundang ke istana. Malah yang diundang adalah seorang penyanyi cilik yang viral di medsos. Tapi kalau iri, bilang saja bos. Tinggal teriak saja di medsos. Siapa tahu didengar oleh Pak Jokowi, lalu diundang ke istana. Diajak makan-makan, lalu dikasih sepeda dan pulang dengan raut wajah bahagia dan menampakkan gigi sekilo matahari. Dari cuitannya ini, seolah dia merasa tidak etis ketika seorang anak kecil diundang oleh pemerintah. Nah, kalau bicara tidak etis, seharusnya Dr. Tifa ini concern saja dengan kasus pelecehan seksual atau pencabulan di beberapa pesantren yang sedang marak akhir-akhir ini. Tentu ini lebih mengkhawatirkan karena bukan lagi tidak etis, melainkan sudah masuk kategori biadab. Pertanyaan berikutnya, lebih biadab mana? Seorang penyanyi cilik diundang untuk menghibur atau pawai obor-obor yang diikuti anak-anak dengan menyanyikan lagu seperti ini. Bunuh, bunuh, bunuh si Ahok. Bunuh si Ahok sekarang juga. Anak kecil seperti Farel Prayoga dikritik karena nyanyi lagu dangdut dewasa. Lantas bagaimana dengan bocah yang disuruh teriak bunuh si Ahok sekarang juga? Atau bagaimana dengan anak-anak yang dibawa saat demo berjilid-jilid yang katanya bela agama? Bahkan ada yang sengaja dibawa serta oleh orang tuanya. Boleh nggak kita sebut orang tuanya tak tahu diri dan tak bisa mendidik anak yang benar? Ini lebih memprihatinkan ketimbang anak diundang untuk sekedar bernyanyi. Pertanyaan saya untuk Dr. Tifa, apa komentarmu soal anak-anak itu? Sama-sama masih kecil, tapi sudah bisa teriak bunuh. Karena saya menilai bahwa yang sepele dikomentari seolah tak ada kerjaan, tapi yang biadab malah dianggap tak serius. Jadi saran saya kepada Dr. Tifa, kalau bermasalah atau punya beban pikiran yang mumet, tolong jangan lampiaskan di medsos. Nanti sesekali bisa kebablasan dan ambiar. Jangan dipikir cuitan murahan Anda akan dipuji oleh semua orang. Tapi yang pasti, biasanya yang memuji cuitan Anda adalah sesama kelompok kadrun otak pekok yang pikirannya selalu kebalik. Begitulah kira-kira cara pandang saya mengenai kritikan atau cuitan dari Dr. Tifa ini. Salam hormat. Salam NKRI, salam Nusantara. Marilah kita tetap berpikir kritis dalam menjaga keutuhan bangsa ini.